Perkenalkan, nama saya Tiliana. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Pontianak yang bertempat di Salut Kapuas Sanggau, Parodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 858100902. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di makalah yang telah saya buat. Yang soal yang A, yang pertama yaitu apa itu automated online monitoring. Nah, automated online monitoring ini atau pengawas ujian otomatis daring adalah sistem teknologi yang digunakan untuk memantau dan mengawasi peserta ujian saat mengerjakan ujian secara jarak jauh tanpa kehadiran pengawas manusia secara langsung dan terus-menerus. Nah, sistem ini menggunakan perangkat lunak yang terhubung dengan kamera, mikrofon, dan layar perangkat serta untuk mendeteksi tindakan yang dianggap melanggar aturan atau kecurangan selama ujian berlangsung. Kemudian yang B, bagaimana sistem tersebut bekerja? Nah, sistem tersebut bekerja melalui serangkaian langkah dan fitur teknologi. Yang pertama itu verifikasi identitas. Nah, pada awal ujian, peserta diminta memindai kartu identitas diri dan melakukan pemindaian wajah. Nah, sistem ini akan mencocokkan wajah di kamera dengan foto pada kartu identitas untuk memastikan orang yang mengerjakan ujian adalah peserta yang terdaftar. Nah, kemudian pemantauan waktu nyata. Nah, selama ujian berlangsung, kamera dan mikrofon merekam aktivitas peserta, gerakan mata, posisi kepala, suara, dan lingkungan sekitar. Nah, sistem ini menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menganalisis rekaman tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mendeteksi pelanggaran. Nah, AI akan memberi tanda atau peringatan jika terdeteksi hal seperti ada orang lain yang masuk ke ruangan, peserta sering menoleh ke arah lain, atau membuka halaman atau aplikasi lain di perangkat, kemudian menggunakan bantuan selain yang diizinkan atau suara asing terdengar. Kemudian yang keempat yaitu perekam data. Nah, seluruh aktivitas direkam dan disimpan. Setelah ujian selesai, petugas atau pengajar dapat meninjau bagian yang diberi tanda oleh sistem untuk memutuskan apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Kemudian yang C yaitu manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Yang pertama yaitu mencegah dan mendeteksi kecurangan. Nah, ini mengurangi peluang peserta untuk mencontek, menggunakan catatan, atau meminta bantuan orang lain karena setiap gerak-gerik dipantau. Kemudian yang kedua yaitu menjamin kesetaraan. Nah, semua peserta mengikuti aturan yang sama sehingga hasil ujian mencerminkan kemampuan asli masing-masing dan nilai yang diperoleh menjadi adil dan setara. Kemudian yang ketiga, menjaga kredibilitas lembaga. Nah, hasil penilaian terjamin kejujurannya. Membuat ijazah dan gelar yang dikeluarkan universitas tetap diakui dan bernilai di mata masyarakat maupun dunia kerja. Kemudian yang keempat yaitu memungkinkan ujian skala besar, memudahkan pelaksanaan ujian bagi ribuan mahasiswa sekaligus di lokasi yang berbeda-beda tanpa membutuhkan banyak pengawas manusia. Yang D, bagaimana sih universitas melindungi privasi mahasiswa? Nah, universitas biasanya menerapkan langkah-langkah sesuai peraturan perlindungan data. Nah, yang pertama yaitu transparansi. Memberitahukan secara jelas dan lengkap data apa yang diambil, untuk tujuan apa, berapa lama disimpan, dan siapa yang bisa mengaksesnya sebelum ujian dimulai. Yang kedua yaitu pengumpulan data secara terbatas. Nah, hanya merekam dan mengambil data yang benar-benar dibutuhkan untuk tujuan pengawasan ujian saja, tidak merekam aktivitas sebelum atau sesudah ujian. Nah, kemudian yang ketiga itu keamanan penyimpanan data. Nah, data rekaman dan informasi peserta disimpan dalam sistem yang trankripsi, aman, dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang.
Kemudian penghapusan data. Nah, data rekaman akan dihapus secara otomatis setelah selesai proses penilaian dan tidak lagi diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kelima yaitu persetujuan mahasiswa. Pelaksanaan sistem ini didasarkan pada persetujuan mahasiswa dan diatur dalam kebijakan privasi yang sah. Kemudian yang keenam yaitu batasan akses. Rekaman tidak dibagikan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dan tidak digunakan untuk tujuan lain selain menjaga integritas tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.